Hai guys, untuk para airdrop hunter, saya akan update soal tugas minggu kedua Arbitrum Odyssey dan ada beberapa NFT yang teman-teman bisa claim. Kita akan langsung saja, teman-teman bisa ke galaxy.eco dan teman-teman hubungkan wallet MetaMask teman-teman di sana. Dan yang pertama itu yang bisa diklaim adalah kalau misalnya teman-teman menggunakan Hop Protocol, maka ini ada dari Hop Protocolnya sendiri, teman-teman bisa claim NFT ini. Ini karena untuk mensupport semua pengguna yang sudah menggunakan Hop protokol selama Arbitrum Odyssey Minggu Bridge ya. Yang kedua itu adalah yang dari Arbitrumnya sendiri, yaitu ini kita harus nge-bridge dari mana saja, pokoknya yang penting menggunakan platform ini dan harus ke Arbitrum. Nanti akan muncul teman-teman itu menggunakan yang mana, apakah Hop Protocol, Li-Fi, Multi-Chain, Across, itu nanti akan muncul tanda centangnya. Kalau ini nanti saya sudah klaim dan ini ada tanda centangnya di sini, tergantung dengan jaringan yang teman-teman pakai. Di sini belum muncul kalau saya cek tadi, jadi mungkin karena masih dihitung. Beberapa seperti Hop Protocol dan Connex itu dia pakai sistem yang sudah otomatis, jadi langsung muncul centangnya. Tapi kalau untuk yang bridge yang lain dia masih pakai CSV, jadi mungkin manual ya. Oke. Dan NFT ketiga adalah dari IM token. Dari IM token ini adalah kemungkinan saya tadi cek sih belum bisa diklaim. Ini kriterianya apa? Kriterianya adalah menggunakan bridge yang paling banyak volume ETH-nya dan sudah pasti Hop Protocol paling banyak volume ETH-nya selama seminggu terakhir. Nah, maka kita bisa dapat NFT The Moon ya. Dan ini juga dari IM token. Jadi ini apa? Jadi kita pengguna yang menggunakan bridge yang paling banyak volumenya, jadi mungkin tidak harus ETH, jadi apapun itu dia bisa dapat NFT Earth ini. Jadi ada total 1, 2, 3, 4 NFT yang teman-teman bisa dapatkan, dan mungkin ada satu lagi NFT ya, yang dari Arbitrumnya, karena mereka akan memberikan kita NFT untuk yang bridge yang digunakan paling banyak, yaitu Hop Protocol. Pastikan ya, apakah sudah teman-teman sudah menggunakan Hop Protocol sebelumnya? Ya, semoga saja sudah. Nanti teman-teman bisa dapatkan, atau teman-teman pakai bridge yang lain juga bisa dapat NFT yang ini. Dan tugas untuk minggu kedua itu adalah ini, ada dua, yaitu The Blueberry Nebula dan Arrival on the Penumbra. Di mana The Blueberry Nebula ini itu dari DeFi GMX, yaitu exchange untuk melakukan trading leverage, dan ini yield protocol untuk kita bisa earn uang dari sana. Tugasnya apa? Kita bisa klik di sini. Dia akan muncul. Oke, ada 3 tugas yang harus dilakukan, jadi tidak segampang itu, tetapi ini tidak terlalu menguras dana, karena kita hanya melakukan, pertama, melakukan leverage trading. Yang kedua itu jadi liquidity provider, kita beli JLP nanti di sini. Nanti akan saya tunjukkan leverage trading bagaimana. Tadi saya sudah coba sendiri. Ini jadi misalnya kita ke ETH USD, kita leverage, kita mau long ETH, kita beli misalnya pakai USDC saja. Kita 10, habis itu kita connect wallet, habis itu nanti ada 3 tahapan yang harus kita klik di sini. Jadi kita harus 3 kali bayar gas fee di sini. Habis itu nanti dia akan muncul posisi kita di sini, long kita. Pastikan ini sekarang leverage-nya kan 2 ya. Ini minimal 10 USDC kalau dari sananya ya. 2, kita bisa turunkan sampai kecil, jadi tidak terlalu berbahaya. Kalau misalnya harga sedang fluktuatif sampai ke 1,1 kali, jadi aman-aman saja. Jadi mau untung atau rugi juga itu tidak terlalu berpengaruh terlalu banyak. Nanti kita oke di sini, habis itu open posisi di sini. Kalau misalnya sudah cukup, ya kita close saja, nanti sudah terekam di blockchain-nya. Oke, yang kedua itu adalah kita ini beli liquidity provider on GMX. Jadi kita beli ini by GLP, kita beli di sini. Setelah itu GLP-nya itu bisa di sell setelah menunggu 15 menit, nanti ada pemberitahuannya di sini itu kapan boleh di sell-nya ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita melakukan spot swap di sini. Jadi trading biasa.
Misalnya kita punya 10 USDC, kita ubah menjadi ETH atau sebaliknya, kita ada punya beberapa ETH, nanti kita swap jadi USDC itu juga bisa. Oh, bukan yang ini, klik yang di sini, 0,01 misalnya jadi USDC. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk tugas dari GMX ini. Dan selanjutnya adalah arrival on the penumbra dari yield protocol. Kita lihat apa saja yang harus dilakukan. Dia harus melakukan salah satu dari 3 tugas ini. Itu yang pertama adalah pilihannya provide liquidity $50 minimal, lend $50 minimal, borrow $100 atau di atasnya. Jadi kita harus pilih salah satu dari ini ya teman-teman. Oke, kita lihat saja. Kita misalnya provide liquidity minimal 51 USDC karena kadang-kadang nilai USDC itu bisa berkurang daripada itunya, daripada $1 sedikit, jadi kita naikkan sedikit agar aman. Selain itu kita juga bisa lend $51, kemudian kita klik ininya, ini adalah tenggang waktunya, jadi bisa diklaim setelah tanggal 30 September, yaitu sekitar Juli, Agustus, berarti sekitar 3 bulan dari sekarang ya teman-teman. Jadi harus didiamkan selama 3 bulan, $50 ini, pilih salah satu aja. Yang selanjutnya adalah borrow, jadi borrow ini mungkin agak lebih beresiko, jadi lebih baik full sama lend saja. Nah, rangkumannya itu ada di sini. Jadi saya akan ulangi lagi tugas minggu kedua, gmx.io, leverage trading, pakai 10 USDC ini minimal, long atau short, leverage 1,1 kali, habis itu stop, beli JLP, dan ini stake-nya dia sudah otomatis, dan setelah 5 menit nanti kita langsung sell saja di situ. Yang ketiga adalah swap, ETH ke USDC atau sebaliknya. Dan keempat adalah kita menggunakan yield protocol, kita lend atau provide liquidity, minimal kita $51 saja, dan bisa diambil tanggal 30 September. Oh ya guys, ada info tambahan untuk tugas minggu kedua ini, di mana teman-teman bisa masukkan kode KLBTIR di referral untuk mendapatkan diskon trading di GMX. Teman-teman masukkan di sini ke referrals, kemudian masukkan KLBTIR, dan tanggal dimulai daripada tugas ini bukan tanggal 28 atau hari ini, tapi ini dimulai dari tanggal 29 jam 12 malam atau 00 ya teman-teman. Nah, itu saja informasi mengenai tugas minggu kedua. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.